Halo semuanya, welcome to my channel. Percaya tidak kalau kebiasaan adalah rahasia keberhasilan? Dari bangun sampai tidur, ketika berjalan, bekerja, makan, bersantai, hidup kita tidak pernah lepas dari kebiasaan. Setiap orang memiliki kebiasaannya masing-masing. Kebiasaan bisa mendatangkan keuntungan maupun kerugian. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar dari buku The Power of Habit atau Dahsyatnya Kebiasaan. Buku ini ditulis oleh salah seorang yang bernama Charles Duhigg. The Power of Habit mengungkapkan temuan ilmiah terbaru yang menjelaskan mengapa kebiasaan ada, apa unsur-unsurnya, dan bagaimana cara kita dapat mengubah kebiasaan pribadi, organisasi, maupun komunitas. Memahami dahsyatnya kebiasaan berarti memahami sebagian hakikat manusia dan potensi keberhasilan dari kebiasaan yang tepat. Sekarang kita akan membahas yaitu lingkar kebiasaan yang meliputi bagaimana kebiasaan bekerja sampai bagaimana menciptakan kebiasaan baru. Berbicara soal kebiasaan, ada salah satu bagian di dalam otak yang harus kita ketahui yang bernama ganglia basal. Bagian otak ini mengendalikan perilaku-perilaku otomatis kita, misalnya bernapas dan menelan, atau reaksi terkejut yang kita rasakan bila kita dikagetkan oleh seseorang. Berikut adalah eksperimen yang dilakukan pada hewan tikus, yang dimana tikus ditempatkan di dalam sebuah lorong yang dihalangi oleh sebuah pembatas. Ketika pembatas itu dibuka, yang ditandai dengan suara klik, pada awalnya, tikus itu berjalan bolak-balik di lorong tengah sambil mengendus pojok-pojoknya dan menggaruk-garuk dindingnya. Tampaknya si tikus mencium bau coklat, namun tidak tahu bagaimana menemukannya. Ketika mencapai pertigaan T, tikus seringkali berbelok ke kanan menjauh dari coklat, dan kemudian berbalik ke kiri, terkadang berhenti sejenak tanpa alasan yang jelas. Pada akhirnya, tikus berhasil mendapatkan ganjaran yang berupa coklat tersebut. Namun, tidak ada pola yang jelas dalam gerak si tikus menyusuri lorong. Seolah-olah, tikus itu sedang berjalan-jalan santai tanpa berpikir. Akan tetapi, pemantau di kepala tikus itu menunjukkan cerita yang berbeda. Sewaktu si tikus berjalan melalui lorong, otaknya dan terutama ganglia basal bekerja sangat giat. Setiap kali si tikus mengendus-endus udara atau menggaruk dinding, aktivitas otaknya melonjak, bagaikan menganalisis setiap bau, pemandangan, dan suara baru. Tikus itu senantiasa mengolah informasi sewaktu berjalan-jalan. Eksperimen pada tikus itu pun dilakukan berulang kali untuk mengamati bagaimana aktivitas otak pada tikus berubah sewaktu berjalan melalui rute yang sama ratusan kali. Serangkaian perubahan perlahan-lahan muncul. Tikus itu tidak lagi mengendus-endus pojokan dan salah belok. Si tikus malah semakin cepat melintasi lorong. Dan di dalam otak si tikus, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika tikus belajar menemukan jalan dalam lorong, aktivitas mentalnya berkurang. Seiring semakin otomatisnya rute yang ditempuh, si tikus semakin sedikit berpikir. Seakan-akan beberapa kali pertama tikus menjelajahi lorong yang sesat, otaknya harus menggunakan segala daya upaya untuk memahami semua informasi baru itu. Namun, setelah beberapa hari menempuh rute yang sama, tikus itu tidak perlu menggaruk dinding atau mengendus udara, sehingga aktivitas otak yang berasosiasi dengan menggaruk dan mengendus pun berkurang. Si tikus tak perlu memilih harus belok ke arah mana, sehingga pusat-pusat pengambilan keputusan di otak pun menjadi senyap. Yang perlu diingat si tikus hanyalah jalur terdekat menuju coklat. Dalam seminggu, bahkan struktur-struktur otak yang berkaitan dengan ingatan pun berkurang aktivitasnya. Si tikus telah menginternalisasi bagaimana melesat melalui lorong sedemikian rupa, sampai-sampai ia nyaris tak perlu berpikir lagi sama sekali. Proses ini berupa diubahnya serangkaian tindakan menjadi rutinitas otomatis oleh otak yang dikenal sebagai penggumpalan, dan berada di akar pembentukan kebiasaan. Ada puluhan sampai ratusan gumpalan perilaku yang kita andalkan setiap harinya. Contoh sederhananya, Anda mengoleskan pasta gigi di sikat gigi Anda sebelum memasukkannya ke dalam mulut. Contoh lain yang lebih kompleks seperti Anda memundurkan mobil keluar dari garasi. Sewaktu Anda pertama kali belajar mengemudi, memundurkan mobil membutuhkan banyak sekali konsentrasi dengan alasan yang bagus. Kegiatan itu melibatkan membuka pintu garasi, membuka pintu mobil, menyesuaikan tempat duduk, memutar kunci searah jarum jam, menggerakkan spion depan dan samping, serta memeriksa apakah ada halangan, meletakkan kaki di atas rem, memasukkan gigi mundur, mengangkat kaki dari rem, memperkirakan jarak antara garasi dan jalan dalam otak seraya menjaga roda-roda tetap lurus dan mengawasi lalu lintas. Menghitung bagaimana bayangan di cermin mewakili jarak sebenarnya antara bemper, tempat sampah, dan pagar, seraya menekan sedikit pedal gas dan rem. Akan tetapi sekarang, Anda melakukan semua itu setiap kali memundurkan mobil ke jalan tanpa banyak berpikir. Rutinitas itu telah menjadi kebiasaan.
Ini adalah lingkar kebiasaan yang terdiri dari tanda, rutinitas, dan ganjaran. Ketika lingkar kebiasaan menjadi semakin otomatis, tanda dan ganjaran menjadi terikat semakin erat sampai-sampai muncullah rasa antisipasi dan keinginan memperoleh sesuatu yang sangat kuat. Pada akhirnya, kebiasaan pun terlahir. Kebiasaan bukanlah takdir. Kebiasaan bisa diabaikan, diubah, ataupun diganti. Namun, alasan mengapa penemuan lingkar kebiasaan begitu penting adalah bahwa hal itu mengungkapkan kebenaran mendasar. Ketika kebiasaan muncul, otak berhenti turut serta penuh dalam pengambilan keputusan. Otak berhenti bekerja keras atau mengalihkan fokus ke tugas-tugas lain, kecuali Anda secara sengaja melawan suatu kebiasaan-kebiasaan atau Anda menemukan rutinitas baru. Kemudian, pola kebiasaan akan berjalan secara otomatis. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan kebiasaan baru. Menciptakan kebiasaan baru itu berhubungan dengan otak yang mengidam. Apa yang dimaksud dengan otak yang mengidam? Oke, mari kita pelajari. Anda pasti tidak asing dengan produk ini. Iya, pasta gigi Pepsodent. Dahulu di Amerika, tidak ada yang memiliki kebiasaan menggosok gigi. Mereka acuh tak acuh akan hal tersebut, sehingga banyak pada masa itu orang yang memiliki kesehatan gigi yang kurang baik. Pasta gigi pada masa itu bukanlah tidak ada. Bahkan, banyak yang menawarkan produk mereka dari rumah ke rumah. Tapi hampir tidak ada yang membeli, sampai-sampai mereka jatuh bangkrut. Namun, kebiasaan itu perlahan berubah. Setelah salah seorang bintang iklan mengkampanyekan pasta gigi Pepsodent ini, namanya adalah Hopkins. Bukanlah hal yang mudah menciptakan kebiasaan baru. Hopkins membutuhkan pemicu yang memberikan alasan penggunaan pasta gigi itu setiap hari. Ia mulai membaca buku tentang kesehatan gigi, sampai ia menemukan soal plak lendir di gigi. Kemudian dia sebut dengan lapisan lengket. Dari situlah dia mendapatkan ide untuk mengiklankan pasta gigi ini sebagai pencipta kecantikan, untuk menyingkirkan lapisan lengket keruh itu. Dengan menggunakan teknik pengiklanan yang luar biasa, Hopkins mulai membuat kebiasaan menggosok gigi. Coba usapkan lidah Anda ke gigi, bunyi salah satu iklan. Anda akan merasakan suatu lapisan. Itulah yang membuat gigi Anda terlihat kuning dan mengandung pembusukan. Kemudian, isi iklan yang lain menyebutkan, perhatikan betapa banyak ada gigi bagus di mana-mana, sambil menampilkan garis-garis cantik yang tersenyum. Alhasil kini, jutaan orang menggunakan metode baru untuk membersihkan gigi mereka. Kejeniusan bujukan ini adalah mengandalkan sebuah tanda yang berupa lapisan lengket di gigi yang ada di setiap orang. Ternyata, memberitahu orang agar mengusapkan lidah ke gigi memang mendorong mereka mengusapkan lidah ke gigi. Dan sewaktu mereka lakukan itu, kemungkinan besar mereka akan merasakan adanya lapisan lengket. Hopkins menemukan tanda yang sederhana, bahkan telah ada sejak zaman dahulu. Dan sedemikian mudah dipicu sehingga suatu iklan bisa menyebabkan orang-orang patuh secara otomatis. Terlebih lagi ganjarannya, seperti yang dibayangkan Hopkins, bahkan lebih memikat lagi. Siapa sih yang tidak mau terlihat cantik? Siapa yang tidak ingin senyum yang lebih indah? Apalagi bila yang dibutuhkan hanya gosok gigi sebentar menggunakan Pepsodent. Jadi, apakah yang dilakukan oleh Hopkins? Dia menciptakan otak yang mengidam. Dan mengidam itu menyebabkan tanda dan ganjaran bekerja. Mengidam itulah yang menggerakkan lingkar kebiasaan. Beginilah kebiasaan baru tercipta. Contoh lain yang lebih sederhana seperti merokok. Bila seorang perokok melihat tanda, misalnya satu pak rokok Marlboro, otaknya mulai mengantisipasi hantaman nikotin. Melihat rokok saja sudah cukup untuk membuat otak mengidam kenikmatan nikotin. Bila kenikmatan itu tak juga tiba, rasa mengidam itu bertambah besar sampai si perokok tanpa berpikir meraih sebatang Marlboro. Bahkan, seiring menjadi kebiasaannya, tanpa tanda pun otak akan secara otomatis mengidam. Ada pepatah mengatakan, jika kamu ingin sukses, ubahlah kebiasaanmu. Tentunya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, seperti membaca buku dan kegiatan positif lainnya. Oke, cukup sekian untuk kali ini. Tentu, feel dan pemahamannya berbeda ketika membaca bukunya secara langsung. Jadi, saya sarankan untuk Anda membaca bukunya agar lebih paham dan mudah diaplikasikan. Terima kasih.